إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya di kesempatan ini masih diperkenankan untuk melaksanakan merupakan nikmat yang biasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswah hasanah bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah taala telah berfirman dalam surat Al-155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nabluukum bi syai'in naqsim minal amwali wal anfusi wa basyirus sabirin. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa tahu, kelaparan dan juga kekurangan harta benda dan jiwa dan juga buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan di dunia Allah menyatakan bahwa hidup ini merupakan tempat di mana kita diuji. Bukan menikmati kebahagiaan saja, tapi ada ujian-ujian yang Allah senantiasa berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Maka tidak bisa tidak seseorang mukmin harus memiliki sifat sabar. Dan sabar ini, ujian ini merupakan sebuah keniscayaan yang Allah tetapkan, terutama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, "Akhasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna." Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman? Wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Itu artinya ketika kita hamba Allah ini menyatakan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, pasti kita akan diuji Allah Ta'ala. Dan ujian itu adalah sebuah hal yang memang harus kita rasakan untuk diketahui mana di antara kita menjadi orang-orang yang sabar dan mana orang-orang yang tetap teguh, bersungguh-sungguh serta tabah dalam menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ya, kesabaran adalah merupakan sikap di mana seseorang itu mampu menahan penderitaan, kesulitan, ujian-ujian tanpa mengeluh, dan dia hanya berharap untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedangkan tabah adalah kemampuan untuk menahan diri dari kesulitan atau penderitaan dengan tetap kuat, tidak lemah dan tidak menyerah. Itu namanya tabah. Ini dua hal yang berbeda. Kalau sabar itu menitik beratkan pada emosi kita, biar tabah tidak marah, selalu ikhlas. Tetapi kalau tabah ini adalah tertuju pada tubuh dan mental kita. Maka dua hal ini harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ya. Lalu bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang sabar dan tabah ini? Yang pertama adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Dengan banyak berzikir kepada Allah, ini menguatkan diri kita, menguatkan jiwa, mental serta badan kita. Suatu ketika anak Rasulullah yang namanya Fatimah itu minta kepada Nabi
seorang pembantu. Maka beliau tawarkan, maukah aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada engkau meminta pembantu kepadaku, yaitu ucapan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 34. Waktu itu kan nggak nyambung ini, jadi dimintai seorang pembantu malah diberi wirid. Dari hadis ini para ulama menyatakan bahwasanya di antara fungsi zikir atau wirid adalah mengokohkan jiwa dan mengokohkan badan, sehingga orang yang seharusnya tidak mampu mengerjakan sesuatu harus dibantu dengan seorang pembantu akan bisa mengatasi itu. Itu di antaranya. Makanya disebutkan bahwa dengan mengingat Allah dan mengingat keagungannya akan menambah orang itu menjadi orang yang sangat sabar. Yang kedua adalah mengingat bahwa di antara cinta Allah kepada hambanya adalah dengan diuji. Ya, seperti para nabi adalah kekasih-kekasih Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah diuji oleh Allah. Bahkan mereka diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Pernah ditanya ya oleh seorang sahabat Nabi SAW, ayun nasi asaddu balaan, manusia yang bagaimana yang paling sangat ujiannya? Kata beliau, al-anbiya, yaitu para nabi. Summal amsal, kemudian orang yang seperti nabi, kemudian orang yang seperti bawahnya. Semakin hebat iman seseorang, maka semakin berat pula ujiannya. Semakin tipis iman seseorang, semakin tipis juga ujian dan ujiannya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang dia kuasai. Yang ketiga adalah selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang itu tidak akan bisa kecuali mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika diuji dia harus yakin bahwa mesti Allah kasih jalan keluar. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Di situ ada dua kalimat, al-usr dengan alif lam, kemudian yusran tanpa alif lam. Di dalam bahasa Arab, perkataan alif lam disebut ma'rifat, yaitu sesuatu yang pasti, sesuatu yang sedikit. Ya, sedangkan yusran ini adalah nakirah, sesuatu yang bersifat umum. Itu menunjukkan bahwa satu ujian akan diberi jalan keluar yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus yakin bahwa setiap ujian itu akan di dalamnya ada pertolongan Allah. Bahkan dalam satu hadis disampaikan oleh Nabi, andai kata kesulitan itu adalah masuk satu lubang di satu celah batu, maka pasti kemudahan akan datang untuk mengusirnya. Itu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah kita mengetahui bahwa kesabaran kita ini akan mendatangkan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pahala orang sabar itu tidak ada hitungannya. Tidak ada hitungannya. Kalau puasa itu ada hitungannya atau tidak? Tidak. Karena puasa itu adalah bulan kesabaran. Salat ada jumlah berapa pahala yang harus kita miliki, kita dapatkan. Sedekah juga dapat. Ada hitungannya 10 sampai 700 atau berapa kali. Tapi kalau sabar itu tidak ada hitungan jumlah pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan pahala bagi orang yang sabar tanpa hisab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hakikatnya kehidupan kita itu sama. Antara senang dan susah itu sama. Kalau kita melihat sebuah riwayat yang disampaikan Nabi SAW kepada kita, dia menyatakan ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair, sesungguhnya seluruh urusannya itu baik baginya. In asabatu syarra syakara fakana khairun lahu, jika dia ditimpa sebuah atau mendapatkan sebuah keringanan, kemudahan dalam kehidupan, ya,
kelapangan rezeki, lapang sehatnya, maka dia bersyukur dan syukur itu lebih baik baginya. Kemudian wa in asabatu dharra, dan jika dia tertimpa satu musibah, kesulitan, sakit, penderitaan, maka kalau dia bersabar, maka sabar itu khairan lahu, maka lebih baik baginya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mau tidak mau kalau kita hidup dunia, karena dunia ini adalah ladang ujian dan ladang amal, mau tidak mau maka sabar itu harus kita jadikan sebagai satu pintu, menjadi pintu meminta untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah melalui sabar dan salat. Jadi wasilah kita untuk memohon pertolongan kepada Allah taala adalah satu dengan sabar, yang kedua dengan salat, Dan sabar itu dikatakan bahwasanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya innallaha ma'as-sabirin. Itu sudah umum dilafalkan oleh kaum muslim. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan dibutuhkan juga ketabahan di samping kesabaran yang biasa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanus biru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kalian dalam bersabar. Jadi sudah sabar disuruh menguatkan untuk bersabar, untuk menanamkan sikap yang tabah menghadapi kesulitan, tidak putus asa, tidak gampang menyerah. Seperti orang yang sakit, orang yang sabar adalah orang yang senantiasa berupaya untuk mencari kesembuhan seraya memohon pertolongan Allah Ta'ala. Kalau orang itu telah mengatakan loro yo mati, waras yo mati, wis tak jarno, itu termasuk sikap putus asa yang tidak diajarkan dalam agama kita. Maka Allah berfirman, isbiru wa sabiru, sabarlah kamu dan minta tolonglah kamu kepada Allah untuk menguatkan kesabaranmu. Dan sabar itu harus dilatihkan, ma'asyiral muslimin. Tidak bisa kemudian orang tiba-tiba menjadi sabar, kecuali harus diuji Allah Ta'ala. Dan ujian itu akan meningkatkan daya sabar dan tabah kita kepada Allah. Apabila kita tidak pernah diuji, maka tidak akan muncul sifat sabar dan ketabahan itu dalam diri kita. Oleh karena itu, untuk menghendaki kebaikan-kebaikan itu, Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan sering senantiasa menguji mereka. Mudah-mudahan di dalam kehidupan dunia yang sementara ini kita mendapatkan keberkahan yang banyak, baik dikala senang dengan bersyukur, dan dikala kita dalam keadaan sulit, sabar dan tabah menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan puasa ini adalah bulan untuk melatih kesabaran kita. Sabar untuk menghindari marah, sabar untuk menahan hawa nafsu syahwat, sabar untuk menahan hawa nafsu makan dan seterusnya. Ini bagian dari latihan kita yang dilatihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan panjenengan semua, dan mudah-mudahan sifat sabar itu dilekatkan Allah kepada kita. Ketabahan itu senantiasa meliputi kehidupan kita, karena menurut Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat, sesungguhnya sabar itu kalau tubuhnya manusia, sabar itu kepalanya. Berarti kalau orang itu tidak punya sikap sabar, maka ibaratnya dia tidak punya kepala. Dan Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya kami menjumpai kehidupan kami yang baik seperti ini, dalam keadaan senang juga baik, dalam keadaan susah juga mendapatkan banyak kebaikan, karena kami memiliki sifat sabar. Mudah-mudahan kita meniru generasi-generasi awal di dalam Islam yang senantiasa ditempa Allah Ta'ala dengan penderitaan, tapi efeknya mereka mendapatkan nilai yang terbesar, yaitu menjadi orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.